Diajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, Bapak mau ngecek dulu ya kehadiran kalian. Aldin Nur Hakim. Alpin Nugraha. Angga Muhammad Fahri. Anggi Juniarti. Astrid Apriliani. Cahaya Ramadhani. Dapina Dwi. Dea Andanita. Patir. Nopahri. Desti. Ditski. Soca Nur Cahya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah pada sarapan? Sudah semua sarapan? Berarti udah siap ya? Siap. Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu kayak hubungan yang bisa individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke kelompok juga bisa. Ya, baik. Interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, terus individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari tentang lembaga sosial. Nah, apakah ada yang tahu di antara kalian apa itu lembaga sosial? Tahu nggak? Lembaga sosial itu adalah lembaga yang terbentuk dari apa itu? Interaksi sosial. Nah, adanya lembaga itu karena adanya interaksi sosial. Karena interaksi sosial itu harus diatur. Nah, tapi diaturnya melalui norma yang ada di lembaga sosial. Kenapa harus diatur? Coba, kalau interaksi sosial tidak diatur oleh norma-norma yang berlaku, bagaimana akan jadinya? Ayo. Kan di dalam lembaga sosial itu ada aturan seperti nilai. Menurut kalian nilai itu apa? Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk dan benar atau salah. Ya, nilai itu adalah yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah menurut aturan yang berlaku. Terus kalau norma itu kayak aturan. Aturan itu buat jadi pedoman perilaku yang udah ada di masyarakat gitu. Ya, baik. Nah, sebelum dilanjutkan, individu sama individu kan interaksi individu sama individu itu termasuknya lembaga sosial. Lembaga sosialnya itu termasuk ke lembaga pendidikan. ya, baik. Lembaga sosial itu ada berapa jenis coba?
Ada berapa? Ayo. 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 Sok. Siapa yang tahu di antara kalian jenis-jenis lembaga sosial? Ayo. Dalam jenis Pak, 1. Lembaga keluarga, 2. Lembaga pendidikan, 3. Lembaga ekonomi, 4. Lembaga agama, 5. Lembaga pekerjaan, 6. Lembaga polisi. Ya, baik. Nah, terus lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu apa aja sih? Poin-poinnya itu? Di lembaga keluarga itu ada apa saja? Dikatakan lembaga itu pasti ada apa coba? Jadi ada orang tua, ada anak. Nah, itu namanya kah lembaga keluarga? Itu dari susunan yang terkecil ya. Kalau yang lebih besar lagi seperti ada nenek, ada paman, itu kan. Terus lembaga pendidikan mulai dari apa? Siswa, kepala sekolah. Mulai dari tingkatan jenjang PAUD, terus SD sampai perguruan tinggi. Terus lembaga ekonomi apa aja? Bank, terus PKL itu juga sama ya. Terus apa itu namanya? Apa ya? Yang semacam geria itu kan lembaga ekonomi. Oh iya. Mall. Ya. Terus pasar itu lembaga ekonomi. Warung sama ya. Kemudian lembaga hukum. Polisi. Pemerintah. Nah, itu untuk mengatur hukum ya. Terus lembaga apa lagi? Politik. Nah, di partai-partai juga itu kita harus ikut ya nantinya. Kedepannya itu ikut berpartisipasi. Ya. Nah, baik anak-anak, sebelum dilanjutkan supaya lebih fokus ya. Mari kita adakan dulu ice breaking ya. Supaya tidak itu gugup. Ya, yuk. Siapa yang mau anu di depan? Saya, Pak. Oke. Ya. Siap ya.
Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti ice breaking? Lebih bersemangat. Berarti sudah siap ya untuk melanjutkan. Ya. Nah, setelah kalian mempelajari materi mengenai lembaga sosial, Bapak harap kalian mampu ya memahami tentang hubungan sosial di mana? Sekolah. Di masyarakat. Apakah sekolah bisa dikatakan masyarakat? Bisa. Masyarakat di ruang lingkup sekolah itu lembaga pendidikan ya. Yaitu mulai dari ruang lingkup yang lebih dekat kepada masyarakat yang lebih luas untuk mewujudkan tertib sosial melalui lembaga sosial, dan diharapkan kalian mampu menumbuhkan rasa toleransi dan Empati. melalui nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat yang multikultural. Pasti setiap individu itu berbeda-beda ya. Nah, sekarang harus harmonis, harus bersatu ya dengan adanya nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat gambar itu ya. Coba perhatikan baik-baik. Mana tuh? Di lapangan sekolah. Terus kalau kalian sudah mempelajari tentang lembaga sosial ya, yang apa namanya itu? Poin yang ini yaitu lembaga pendidikan, apakah ada manfaatnya buat kalian? Ada. Apa? Jadi bisa lebih tertib, Ya. belajar disiplin, karena baris berbaris itu kan harus tertib. Jadi untuk Kedisiplinan. untuk meningkatkan kualitas individu ya, dengan melalui pendidikan, mendapat tambahan ilmu ya, tahu sopan santun, itu kan norma aturan ya. Kan tadi dikatakan bahwa nilai itu adalah apa? Nilai itu adalah Baik, buruk, benar, dan salah tuh melalui lembaga sosial pendidikan, yaitu ada di situ ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas kelompok kecil. Nah, Bapak punya oleh-oleh buat kalian ya. Cuma mengisi ya. Ini ada pernyataan, 5 pernyataan ya. Nah, nanti kalian cukup diberi tanda checklist aja ya. Udah. Bacaannya.
Bapak harap kalian semuanya aktif bekerja sama. Kaitkan sama sekolah. Ini kan adanya sekolah itu untuk apa? Apakah masyarakat membutuhkan tidak? Dengan adanya sekolah lembaga pendidikan ini dibutuhkan tidak oleh masyarakat? Nah, terus adanya lembaga pendidikan itu tujuan kamu datang ke sini untuk apa? Belajar. Untuk apa? Untuk apa belajar itu? Untuk berguna di masyarakat nanti. Nah, untuk mendapatkan. Nah, tujuan akhirnya untuk Berguna buat masyarakat nanti. ya selain masyarakat, apalagi ya Masa depan. kan pasti punya tujuan ingin Cita-cita. bekerja. Ya. Terus nilai dominannya apa? Ini teh diisi nanti fungsinya gitu. Iya, ini kan nilai materialnya. Ini di lembaga sekolah. Nah, sekolah ini dibutuhkan tidak oleh masyarakat? Iya. Kalau dibutuhkan ya masyarakat membutuhkan apa ya? Gue di sini tuh. Membutuhkan lembaga tersebut ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu gitu. Coba baca dulu di situ. Sebentar lah. Ya, dalam di kita itu beda dengan dulu. Kita kalau pingin sesuatu itu cukup dengan saya punya domba, kamu punya apa, kita barter, bisa dulu. Kalau sekarang nggak ke zaman, sekarang itu cukup dengan uang aja ya, yang simpel. Terus nilai kerohaniannya apa? Coba supaya apa? Dalam ini nilai kalau kerohanian itu berhubungan dengan agama. Dalam agama itu bagaimana hukumnya gitu. Terus nilai dominannya apa? Dominannya anak sekolah itu bagaimana? Karya kalian. Ya. Yang pertama kelompok 1 ya. Oke. Sini kelompok 1 ke depan. Ke depan. Ya. Desti ya? Pakai itunya. Semuanya? Berdua aja, mau semuanya boleh. Semuanya, Pak. Ya semuanya, silahkan. Semuanya. Semuanya nggak apa-apa. Berdua boleh. Sok dengan siapa? Dengan Malki. Nah, kelompok yang lain silakan untuk menanggapinya atau mengomentarinya hasil kerja dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, nilai material. Menurut kelompok kami, nilai material itu contohnya warga masyarakat berbondong-bondong mencari sekolah yang murah dan juga berkualitas tinggi. Nilai kita untuk mencari serta mendapat ilmu dan berpikir
pendapat kalian bagaimana? Menurut kelompok 1 bahwa nilai materialnya itu apa itu? Masyarakat berbondong-bondong mencari sekolah yang murah dan berkualitas tinggi. Nah, warga masyarakat berbondong-bondong untuk mencari sekolah yang berkualitas dan murah. Nah, menurut kelompok kalian bagaimana itu? Kelompok 2, kelompok 3, bagaimana? Sependapat enggak dengan kalian? Asli sependapat. Terus ini kelompok berapa ya? Kelompok 4 itu, kelompok 2. Terus untuk nomor 2 nilai vitalnya apa? Untuk mencari serta mendapatkan ilmu dan bertujuan untuk mendapatkan masa depan dengan mendapatkan pekerjaan. Sama tidak dengan pendapat kalian? Mana kelompok-kelompok yang lain mana? Ada tidak kelompok yang lain mana? Sama tidak? Yakin? Nanti kalau dipresentasikan ke depan nggak sama. Coba. Sama nggak jawabannya? Menurut kelompok 1, itu apa nomor 2 itu? Untuk mencari serta mendapatkan ilmu dan bertujuan untuk mendapatkan masa depan dengan mendapatkan pekerjaan. Terus menurut kelompok 4 apa? Saya udah lupa lagi. Sama nggak? Tidak ya? Menurut kalian itu apa? Terus menurut kelompok 1, setuju pendapat kelompok 5, setuju nggak dengan pendapat kelompok 1? Nilai vital. Soalnya tadi sama pendapat kita sama pendapat itu. Coba. Ya, kelompok 1 terima kasih ya telah memberikan hasil karyanya. Nah, sebelumnya kita kasih aplaus dulu ya buat kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan kelompok 5.
Nah, barusan telah terdengar oleh kalian semua ya, nah, bahwa menurut kelompok 5 lembaga sosial pendidikan yaitu terdapat nilai-nilai. Nah, nilai materialnya menurut kelompok 1 itu apa? Barusan tuh? Hah? Kedengaran nggak barusan? Apa? Apa katanya kelompok 1? Bahwa orang akan membutuhkan sekolah. Maka dari itu orang-orang akan mencari sekolah yang murah dan kualitasnya bagus. Tuh, menurut kelompok 5. Menurut kelompok kalian bagaimana? Setuju dengan hasil karya kelompok 5. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 3? Setuju? Terus nilai vitalnya apa? Nilai vitalnya adalah untuk mendapat ilmu dan mencari kerja. Nah, nilai vitalnya itu untuk mendapatkan ilmu. Betul di sekolah itu bisa mendapatkan ilmu? Terus tujuan akhirnya untuk mencari kerja. Betul. Apa alasannya? Karena setiap manusia membutuhkan pekerjaan. Kan sekolah itu buat menimba ilmu. Setelah mendapat ilmu, kita bisa diterima dari pekerjaan. Nah, dengan mendapatkan ilmu, dengan adanya sertifikat ijazah, kita bisa mencari kerja. Untuk apa bekerja? Untuk mendapatkan uang. Untuk menutupi kebutuhan hidup. Ya, tuh bagus ya jawaban untuk nomor kelompok 5. Kemudian untuk nomor selanjutnya apa? Nilai dominannya? Nilai dominannya sekolah itu dianggap penting oleh masyarakat. Sekolah dianggap penting oleh masyarakat. Betul tidak? Apa betulnya? Penting tidak sekolah? Penting. Apa manfaat dari sekolah itu? Dapat meningkatkan kualitas hidup atau kualitas individu dengan mendapatkan ilmu, mendapatkan apa lagi? Tahu nilai disiplin ya. Terus atau tata krama cara berkehidupan di masyarakat. Terus nilai kerohaniannya apa? Nilai kerohaniannya untuk keindahan dalam menjalani hidup sesuai ilmu dalam agama. Untuk menjalani hidup supaya lebih indah, lebih harmonis sesuai dengan ajaran agama. Kemudian nilai mendarah dagingnya. Nilai mendarah dagingnya adalah setiap yang melanggar atau menjadikan orang yang sekolah itu dianggap baik. Menurutnya akan lebih sukses di masa depan sehingga ada kekhawatiran pada seseorang jika tidak sekolah. Nah, nilai mendarah dagingnya adalah bahwa sekolah dianggap penting. Sejak zaman Belanda, beranggapan masyarakat bahwa orang yang bersekolah itu dianggap lebih cerah, ya, karena apa? Dia memiliki ilmu. Nah, itu jawaban dari kelompok 5. Kita kasih upload dulu ya. Bagus sekali jawabannya untuk kelompok 5 ya. Terima kasih kelompok 5. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita materi mengenai lembaga sosial sudah selesai ya. Nah, untuk
terakhir sebelum ya ditutup dengan baca doa, Bapak kasih oleh-oleh yang terakhir ya untuk merefleksi apa perasaan kalian ketika melakukan pembelajaran ini. Apakah kalian merasa senang atau sulitnya itu seperti apa ya? Bapak kasih oleh-oleh ya seorang satu. Nih, tulis aja di situ ya. Berarti ini 4 ya? Tulis namanya masing-masing. Oh, kurang? Tulis namanya ya di belakang. lembaga. Di situ kan ada pernyataan yang belum selesai ya. Pernyataannya yaitu nomor 1, hari ini saya belajar seperti apa yang kalian rasakan ya dengan pembelajaran seperti ini. Terus hal yang tersulit yang terjadi pada hari ini ketika apa? Kemudian saya bangga kepada diri saya hari ini ketika apa ya? Menurut kalian itu apa bahasanya? Kemudian saya ingin tahu lebih banyak tentang apa ya? Kembali ke semula ya. Alhamdulillah anak-anak ya, barusan kalian sudah mempelajari materi mengenai nilai dan norma sosial pembentuk lembaga sosial. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih mempelajari mengenai lembaga sosial. Mungkin minggu depan lembaga sosial yang lain ya, karena lembaga sosial itu ada beberapa jenis ya. Barusan yang baru dipelajari itu nilai sosial yang terdapat pada lembaga pendidikan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ya, sebelumnya Bapak mohon ya, kalian bisa menjaga kesehatan kalian, apalagi sekarang ini musim apa namanya ya, pancaroba atau kata orang Sunda itu dangdangrat, pergantian dari musim kemarau kepada musim hujan. Jadi stamina atau daya tahan tubuh itu berubah lagi ya, karena dari panas atau kemarau ke musim penghujan ya. Untuk hari ini cukupkan sekian dari Bapak ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini dapat berkah dan ada manfaatnya buat kita semua. Silakan berdoa, dipimpin oleh seksi kerohaniannya mana? Bukankah KM Malki itu? Mana seksi kerohaniannya? Ayo seksi kerohaniannya. Angga. Ayo Angga. Pimpin. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa dulu agar pembelajaran tadi diberi manfaat. Amin. Baik.
selesai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama.